Saya Jeremy Buu. Oke teman-teman, itu dia anggota kelompok kami. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan kita kali ini. Oke teman Dita. Nah, teman Dita mungkin bisa menceritakan isu atau permasalahan apa yang sudah teman-teman angkat dalam penelitian tadi. Oke, terima kasih teman Nadia. Di sini saya akan menjelaskan isu yang kami angkat di podcast kami kali ini, yaitu tentang persepsi mahasiswa terhadap kinerja pengajaran dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke, itu dia tadi teman-teman isu yang telah kami angkat dalam penelitian ini. Isu yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Nah, dari isu tersebut mungkin teman kita bisa menceritakan tentang latar belakang yang sudah teman-teman buat dalam penelitian ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami atau alasan yang menjadi latar belakang kami mengangkat isu tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kinerja dosen merupakan dalam proses perkuliahan sangat berperan penting untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan bersaing tinggi, terutama di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini dosen akan lebih dituntut untuk memberikan pembelajaran yang lebih aplikatif dan interaktif untuk mahasiswanya. Nah, di sini dosen juga mempunyai regulasi agar setiap dosen harus mempunyai kompeten dalam diri agar lebih profesional dan mempunyai kepribadian yang lebih responsif terhadap mahasiswanya. Oke teman-teman, itu dia latar belakang yang sudah kami angkat dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persepsi. Nah, mungkin teman sini bisa menjelaskan sedikit mengenai persepsi yang sudah teman-teman buat dalam penelitian. Oke, teman-teman semua pasti tahu kalau manusia itu sebagai makhluk sosial itu selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam interaksi dan komunikasi ada hal yang dinamakan itu persepsi. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat ini, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan. Oke, itu dia persepsi dari teman. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin faktor-faktor apa atau syarat-syarat dan juga proses dari persepsi yang teman-teman buat dalam penelitian. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 5. Yang pertama adalah faktor fisiologis. Nah, dari faktor fisiologis ini adalah kemampuan indera seseorang untuk menemukan sebuah informasi. Selanjutnya adalah ada faktor perhatian, minat, kebutuhan, dan juga pengalaman dan ingatan. Sedangkan untuk syarat-syarat untuk mengadakan persepsi ini ada 3, yaitu objek, alat indera, dan juga perhatian. Untuk objek sendiri itu berkaitan dengan adanya objek yang memberikan stimulus. Sedangkan untuk alat indera itu kemampuan alat indera untuk menerima stimulus, dan juga perhatian itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk fokus pada objek. Selanjutnya itu adalah proses persepsi. Dalam proses persepsi itu ada 3, yaitu penerimaan stimulus, pengelolaan stimulus, dan juga perubahan untuk stimulus tersebut. Oke teman-teman, itu dia tadi ada faktor-faktor, syarat dan juga proses persepsi dari penelitian yang sudah kami angkat. Nah selanjutnya ini, mungkin dalam penelitian ini teman-teman ada menggunakan acuan atau referensi terdahulu dalam penelitian teman-teman kali ini. Nah, kalau untuk referensi atau penelitian terdahulu itu sebenarnya kita ada 5 referensi atau penelitian terdahulu. Tetapi dari 5 penelitian tersebut kita lebih cocok kepada penelitian ini, yaitu penelitian mengenai dimensi kinerja dosen dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Nah, penelitian ini meneliti pentingnya kinerja dosen dalam meningkatkan prestasi mahasiswa di IAIN Lhokseumawe Aceh. Nah, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dosen ini dipengaruhi oleh perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi yang sistematis. Sedangkan dari penelitian ini lebih spesifik pada konteks pendidikan Islam di Lhokseumawe. Sedangkan penelitian yang kami teliti ini menjangkau bidang ilmu administrasi negara yang mungkin melibatkan tantangan dan juga dinamika yang berbeda. Oke teman-teman, itu dia ada banyak sekali penjelasan dari teman Vindi mengenai acuan atau referensi yang sudah kami bahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, apakah ada hambatan atau kesulitan yang teman-teman alami? Oke baik, terima kasih teman Gabriela. Di sini hambatan-hambatan yang kami alami itu ketika kami melakukan wawancara kepada mahasiswa itu,
di sini para mahasiswa itu masih takut untuk speak up, atau mereka masih takut untuk berbicara terkait bagaimana kinerja pengajaran dari dosen. Nah, di sini hambatan-hambatan ini kami alami, dan ini yang membuat kami merasa sulit ketika kami ingin melakukan wawancara. Tetapi dengan tekad yang kuat dan hasil kerjasama dari kita semua, dari kita kelompok 4, kita berhasil melakukan wawancara terhadap para mahasiswa. Nah, dalam melakukan wawancara ini ada sekitar 7 mahasiswa yang kita wawancarai, yaitu ada 6 dari 7 itu ada 6 mahasiswa yang lebih memilih kepada kinerja pengajaran dosen muda. Hal itu dilakukan menurut mereka karena dosen muda itu dia lebih interaktif, terus dia lebih kinerja pengajaran itu dia lebih ke menggunakan platform media sosial. Kemudian untuk keterbukaan informasinya, menurut mereka dosen muda lebih baik jika dibandingkan dengan dosen tua. Saya rasa itu saja. Terima kasih teman Jerry. Nah, teman-teman bisa mengetahui sendiri ya bahwa dalam melakukan penelitian ini sudah pasti ada kendala ataupun hambatan yang kami alami. Oke teman-teman. Oke teman-teman, dalam penelitian ini apa sih metode yang teman-teman gunakan? Ya, baik, terima kasih teman Nadia. Saya akan menjelaskan bagian dari metode penelitiannya. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan dari jenis penelitian. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif teman-teman dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan juga mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen. Tentu untuk tempat dan waktu penelitian seperti yang sudah judul yang kami paparkan isu ini, tentu lokasi itu berada di Prodi Ilmu Administrasi Negara dan dilakukan pada tanggal 17 Februari Senin tahun 2025. Jadi fokus dan juga fokus penelitian itu, untuk fokusnya itu terhadap persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen. Dan untuk fokusnya itu ada 3, yaitu metode pengajaran, interaksi dan komunikasi, dan juga ada evaluasi dan penilaian. Jadi untuk sumber data seperti yang sudah teman Jerry jelaskan itu, tentu mahasiswa program studi ilmu administrasi negara sebagai informan dalam penelitian ini. Terus dalam teknik pengumpulan data, dia dikumpulkan melalui 3 teknik utama, ada wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Jadi untuk prosedur pengumpulan datanya itu melalui wawancara mendalam dan juga diskusi kelompok, diskusi antara kami berlima sebagai kelompok peneliti. Terus ada teknik analisis datanya itu ada 4 teman-teman, ada transkrip data, ada juga analisis data, ada interpretasi data, dan juga ada penyajian hasil. Oke, baik. Terima kasih teman Nesa sudah menjelaskan kepada kami semua secara panjang lebar mengenai metode yang sudah digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa menceritakan atau membahas sedikit mengenai hasil penelitian dari teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kepada teman Gabriela. Di sini hasil penelitian yang kami dapat dari penelitian kami yaitu di mana dalam hal metode pengajaran itu, menurut persepsi dari mahasiswa, dosen muda itu dinilai lebih inovatif dan lebih interaktif dengan menggunakan kelompok diskusi. Sementara dosen tua itu dia sering menggunakan metode tradisional, yaitu ceramah. Terus yang kedua itu ada keterbukaan komunikasi. Di sini keterbukaan komunikasi itu menjadi faktor yang sangat penting juga teman-teman, karena dalam persepsi mahasiswa itu mereka mengatakan bahwa keterbukaan informasi dari dosen muda itu lebih mudah dihubungi melalui media sosial seperti email dan platform akademik. Sementara dosen tua itu cenderung lebih formal dan sulit diakses di luar jam kuliah. Nah, terkait dalam sistem penilaian itu, berdasarkan hasil yang kami wawancara, menurut mahasiswa bahwa dosen muda itu penilaiannya itu lebih transparan dan menggunakan rubrik yang jelas dan memberikan umpan balik yang cepat serta konstruktif. Sedangkan dosen tua itu dia lebih subjektif dan kurang transparan. Nah, saya rasa itu hasil yang kami dapat. Nah, di sini juga kesimpulan yang kami dapat yaitu secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih
memiliki pandangan yang beragam terhadap kinerja dosen. Nah, di sini dosen muda lebih disukai karena pendekatan mereka yang inovatif, interaktif, dan lebih mudah diakses oleh mahasiswa ketika mereka membutuhkan informasi yang ingin ditanyakan kepada dosen tersebut. Oke teman Jerry, terima kasih karena sudah menjelaskan kepada kami mengenai hasil penelitian dan juga simpulan dari penelitian ini. Oke baik teman-teman, itu tadi perbincangan kami mengenai isu-isu yang sudah kami teliti. Kami harap apa yang kami sampaikan pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian podcast kami kali ini, sampai jumpa. Dan